Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril pernah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada seorang pahlawan yang sangat tangguh dan pemberani dalam menegakkan agama Allah, serta gigih mempertahankan akidah-akidah yang hak dan membela kebenaran. Namanya adalah Syama'un. Dia memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan, sedangkan senjata yang dimilikinya hanya sebuah tulang rahang unta. Ia tidak punya senjata yang lain kecuali tulang tersebut. Dengan sekali pukulan saja, maka orang-orang kafir akan menemui ajalnya. Apabila ia merasa haus, maka dengan izin Allah keluarlah mata air dari lubang rahang tulang tersebut. Lalu ia meminumnya hingga hilang rasa hausnya. Dan apabila ia merasa lapar, maka akan tumbuh daging segar dari tulang tersebut, dan ia bisa memakannya hingga hilang pula rasa laparnya. Hal itu berlangsung selama hidupnya hingga ia berumur 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Orang-orang kafir merasa kesal dan kecil nyalinya bila berlawanan dengan Syama'un. Akan tetapi mereka selalu mencari cara untuk membinasakan kekasih Allah itu. Hingga pada suatu saat orang-orang kafir itu membuat rencana busuk, yakni memperdaya istri Syama'un yang sebenarnya masih lemah imannya, untuk menjebak suaminya sendiri. Semula sang istri menolak meskipun hadiah yang ditawarkan itu sangat menggiurkan. Akan tetapi mereka tetap mendesaknya hingga akhirnya sang istri menyanggupi dan bersedia bergabung. Lalu diberikannya tambang sebesar lengan kepada istri Syama'un untuk diikatkan ketika Syama'un tertidur. Mereka berkata, "Kami yakin kamu bisa melakukannya. Tugasmu hanya mengikatkan tali itu pada kaki dan tangan suamimu saat tidur nanti. Setelah itu kamilah yang akan menghabisi nyawanya." Malam harinya setelah Syama'un pulang dari medan perang, ia merasakan tubuhnya sangat letih. Selesai melakukan salat fardu, ia segera tidur dan sang istri pun menyertainya. Setelah mengetahui bahwa sang suami benar-benar tidur, sesuai dengan rencana, ia langsung beraksi. Ia mengambil tambang yang telah disiapkan sebelumnya, lalu mengikat tangan dan kaki Syama'un, yaitu sang suaminya, dengan sekuat-kuatnya, dan dipastikan tidak akan bisa berkutik lagi setelah bangun nanti. Akan tetapi sebelum orang-orang kafir datang untuk menghabisinya, Syama'un terlebih dahulu bangun, dan ketika melihat keadaan tubuhnya yang demikian itu, ia menanyakan kepada istrinya, "Siapakah yang telah mengikatku ini?" Dengan perasaan takut, sang istri menjawab sebisanya, "Sebenarnya akulah yang telah mengikatmu, karena aku ingin sekali menguji kemampuan suamiku yang terkenal dengan kekuatan dan ketangguhannya." Mendengar jawaban itu, Syama'un menggerakkan kaki dan tangannya, maka sekaligus saat itu juga tambang yang sebesar lengan itu hancur hingga terlepas semua ikatannya. Menyaksikan kemampuan suaminya yang sedemikian hebat, ia berkecil hati dan sangsi bahwa usahanya akan berhasil. Ia segera melapor kepada orang-orang kafir yang telah menyuruhnya serta mengundurkan diri dari persekongkolan itu. Namun mereka terus membakar semangat istri manusia baja itu dengan iming-iming hadiah yang lebih besar dan menggiurkan. Mereka terus saja mendesaknya. Selanjutnya dengan persiapan yang lebih matang, diberikannya lagi tambang. Akan tetapi kali ini tambang berupa rantai besi yang juga sebesar lengan. Malam berikutnya ketika Syama'un sedang tidur, ia kembali diikat pada kaki dan tangannya, dan dengan alasan yang sama bahwa ia ingin kembali menguji kemampuan suaminya. Akan tetapi Syama'un bisa menghancurkan lagi ikatan tersebut. Lalu berkatalah Syama'un, "Wahai istriku, aku adalah salah satu wali Allah yang tidak satu perkara pun di dunia ini mampu mengalahkanku, kecuali rambutku ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekuatan ini agar aku bisa berjuang di jalannya." Dalam hal ini, Syama'un memiliki rambut yang panjang layaknya seorang perempuan, dan rambut itu adalah sumber dari kekuatannya. Maka kata-kata itu terus diingat oleh istrinya.
Malam berikutnya lagi, saat Syama'un tertidur dengan nyenyak, sang istri mengambil gunting dan memotong rambutnya sebanyak 8 helai, yang panjangnya sama dengan tinggi badannya. 4 helai diantaranya diikatkan pada kedua tangannya, dan 4 helai yang lainnya diikatkan pada kedua kakinya. Sehingga ketika Syama'un terbangun, ia sangat terkejut melihat bahwa yang diikatkan tidak lagi tambang atau rantai, akan tetapi adalah rambutnya sendiri, yang mana itu adalah sumber kekuatan sekaligus kelemahannya. Syama'un kembali menanyakan kepada istrinya, siapakah yang telah melakukan semua ini dan apa tujuan sebenarnya. Kali ini Syama'un merasa curiga pada istrinya bahwa ia telah bersekongkol dengan orang-orang kafir. Sang istri tetap berdalih, aku yang telah menggunting rambutmu dan juga telah mengikatmu karena aku masih ingin menguji kekuatanmu. Aku sangat bangga menjadi istri lelaki yang perkasa seperti dirimu. Tapi kali ini dengan nada menyindir, karena ia yakin bahwa kali ini suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Syama'un berusaha sekuat tenaga melepaskan ikatan yang hanya 8 helai rambut itu, tapi usahanya sia-sia belaka. Melihat itu semua, sang istri hanya menyaksikan tanpa lagi punya rasa hormat pada suaminya. Syama'un hanya bisa pasrah, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu firasat-firasat buruk terlintas dalam benaknya bahwa akan terjadi hal buruk akan menimpa dirinya. Menyaksikan ketidakberdayaan Syama'un, istrinya segera menyampaikan kabar itu pada orang-orang kafir dengan perasaan yang senang dan bangga akan keberhasilannya. Saat itu juga beberapa pasukan kafir datang ke rumah Syama'un, sedang di sisi lain sebahagian dari mereka mempersiapkan tiang penyiksaan yang nantinya akan dilaksanakan di alun-alun kerajaan. Malam itu juga Syama'un dibawa ke kerajaan untuk disiksa. Penyiksaan yang dilakukan orang kafir sungguh tidak berperi kemanusiaan. Mula-mula kedua bola matanya dicukil dengan pisau, lidahnya dipotong dengan pedang, bibir dan hidungnya diiris. Sungguh biadab perbuatan orang kafir itu. Dan lebih kejamnya lagi, masing-masing dari mereka mengambil bagian untuk melukai setiap anggota tubuh Syama'un yang sudah tidak berdaya itu. Disitulah awal dari penderitaan Syama'un. Akan tetapi sedikit pun ia tidak putus asa. Ia tetap bersabar menghadapi mereka, dan lebih-lebih lagi telah dikhianati sang istri tercinta. Tidak cukup dengan melukai mata, lidah dan bibirnya, kedua telinganya pun dipotong, dan lebih kejamnya lagi kedua tangannya dan kakinya juga mereka hilangkan. Mereka potong pada setiap persendian, sehingga bentuk dan rupa Syama'un seperti layaknya sebuah bantal guling. Demikianlah kebiadaban orang-orang kafir pada masa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Syama'un melalui malaikat Jibril. Wahai Syama'un, apa yang kau inginkan untuk membalas kebiadaban mereka? Aku akan membantumu. Lalu Syama'un memohon kepada Allah agar diberi kekuatan hingga mampu merobohkan tiang yang ada di kerajaan sehingga bisa membinasakan mereka semua. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan itu. Syama'un diberikan kekuatan sehingga bisa merobohkan tiang dan menghancurkan seluruh bangunan kerajaan itu. Seluruh bangunan hancur, runtuh berkeping-keping, hingga puing-puing menimpa semua yang ada di situ. Tak tersisa seorang pun di antara mereka, termasuk istrinya sendiri yang tewas dalam peristiwa itu. Selamat dari ujian tersebut, kemudian Syama'un dipulihkan kembali seperti sedia kala. Semua anggota tubuhnya yang tadinya disiksa dipotong dan dihilangkan, lalu Allah kembalikan seperti semula. Selanjutnya diberi kepanjangan umur 1000 bulan lagi yang selama itu ia pergunakan untuk beribadah, siang hari untuk berpuasa dan malam harinya untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Dan di akhir hayatnya ia mati dalam perang sabilillah. Mendengar rentetan sejarah hidup Syama'un, para sahabat Nabi menangis karena terharu dan rindu akan riwayat hidup Syama'un yang sedemikian hebat dan mulianya. Para sahabat selanjutnya bertanya kepada Nabi, tahukah baginda berapakah besarnya pahala Syama'un? Nabi menjawab, aku tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril membawanya satu surat sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat, yaitu surat Al-Qadar yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana apabila seseorang melakukan ibadah pada malam tersebut,
pahalanya akan lebih besar dibanding 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Dan sebahagian ulama yang lain berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, 2 rakaat yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik bagimu dan umatmu daripada berjuang mengangkat senjata selama 1000 bulan pada zamannya kaum Bani Israel." Itulah kisah kita kali ini, semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.